Qin Yichan mendengar ini, hampir mundur dalam satu nafas. Memanggilmu senior? Anda masih tidak bisa menghadapi? Penghormatan senior semacam ini adalah kekaguman generasi muda, sehingga mereka bisa menunjukkan bobot senior. Untuk pertama kalinya, saya mendengar bahwa dia secara aktif meminta orang lain untuk memanggilnya senior. Apalagi film cantik ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan usianya. Dia tidak bisa menyebut gelar ini. Qin Yichan sepertinya lupa bahwa nada ini memiliki arti yang sama dengan pencerahan pemberani saat menghadapi Zhong Qinglin. Setelah menghela nafas lega, Qin Yichan menekan keraguannya dan bertanya, selain senior, jangan katakan, karena kamu dibentuk dari tungku pil, bukankah itu berguna? Nada nyaris tidak turun. Qin Yichan tiba-tiba memikirkan sebuah cerita yang dia dengar sebagai seorang anak. Legenda mengatakan bahwa ada lentera ilahi yang eksotis. Selama Anda menggosoknya, Anda dapat keluar untuk memenuhi keinginan para elf, bukan? Segera, mata Qin Yichan berbinar. Senior, bisakah kamu memenuhi keinginanmu? Saya tidak tahu. Qianying mendengar ini. Wajah cantik tenggelam, yang sangat manis dan halus dengan ejekan. Tungku pil mana yang Anda lihat selain ramuan pil? Petik 2. Qin Yichan terdiam. Meski lidah produk ini memang keras, namun tak terbantahkan. Tapi setelah memikirkannya, Qin Yichan mendongak lagi. Tidak, kamu menyerap energi sebanyak itu. Kamu tidak bisa begitu saja bangun dan membuatku marah. Lalu aku ingin kamu kentut. Tatapan di mata itu sedikit keras kepala. Seolah-olah Anda hanya menggelengkan kepala. Saya akan membiarkan Anda mengeluarkan semua energi. Menghadapi tatapan seperti itu, Qianying juga merasa sedikit malu. Tetapi setelah mempermalukannya, dia menjadi sangat tinggi. Kuncang juga berdiri dengan busur penuh. Dan Tan Kou mengangkat hehe. Sepertinya kamu sangat benar tentang ketidaktahuanmu. Meskipun dia tidak tahu di mana dia memiliki keberanian, tetapi di depan para junior yang terlihat baik dalam bentuk dan sosok, ada keyakinan misterius. Dengar. Ben senior tahu astronomi, tahu geografi. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Qin Yichan melambaikan tangannya dengan muram. Berhenti. Sekarang peramal di bawah jalan layang tidak membutuhkan set ini. Bisakah kamu mendapatkan sesuatu yang baru? Petik 2. Qianying menjaga gerakan Tan Kou yang sedikit terbuka. Tetapi dalam tatapan bertanya itu, dia akhirnya dengan arogan menjulurkan kepalanya. HMPH, kamu suka percaya atau tidak? Qin Yichan. Saya suka percaya atau tidak? Saya percaya Anda hantu. Qin Yichan juga melayani. Roh artefak dari rumah orang lain semuanya luar biasa. Baik membiarkan pemiliknya seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap membantai semua sisi, atau melihat yang transenden sepanjang jalan dan bernyanyi dan maju. Tidak peduli seberapa buruknya, setidaknya itu adalah kakek buyut yang baik hati. Toh, dari segi usia, saya bisa menyebut diri saya senior tanpa merasa rugi. Tapi di depan ini, saya khawatir itu bukan orang bodoh. Meskipun Qin Yichan mengakui bahwa bayangan ini memang indah, terlihat bagus dan ada kentut. Dan siluetnya setengah kosong, dan jelas hanya bisa dilihat tapi tidak. Qin Yichan mengangguk pusing, seperti bintang, dan tangan menutupi dahinya bernapas dalam-dalam. Nah, kamu terus bermimpi. Beri aku energi, itu tidak akan berhasil. Namun, ketika sampai pada hal ini, Qianying tidak memiliki ruang untuk berdiskusi. Saya akhirnya bangun. Meskipun saya belum mengetahui situasinya, dan kalian jangan meremehkan senior ini. Beranikah kamu mengambil keuntungan dariku? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Qin Yichan memiliki keinginan untuk menjatuhkan tungku pil kecil ke kondisi yang sama, dan mungkin dia akan memberinya energi saat itu. Tapi setelah dipikir-pikir, Qin Yichan memiliki beberapa poin harapan lagi. Karena kamu berada di tungku pil, maka kamu harus bias terhadap alchemy Dao. Jadi, pikirkan tentang resep obat apa yang kamu ingat. Resep obat? Qianying membeku, dan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mendengarkan suara Feng Zhengying dari Yun Divine Pagoda. Yun Divine Pagoda akan segera ditutup. Semua orang di menara akan keluar dengan cepat. Qin Yichan mendengar pemikiran diam-diam ini. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat tertekan. Yang lain memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya. Itu bagus untuk mereka. Setelah memenangkan 3 kejuaraan berturut-turut, mereka tidak akan menikmatinya. Itu saja. Akibatnya, ada senior yang tidak bisa diandalkan. Lupakan saja. Pikirkan tentang bagaimana menjelaskannya kepada Feng Old Patriarch. Setelah menggosok dahinya, meski permukaannya menjijikkan, tungku pil kecil itu tidak sia-sia. Belum lagi, setelah sembuh setidaknya dengan cara ini, Anda tidak akan menelan ramuan obat Anda sendiri di kemudian hari. Dan untuk meningkatkan kualitas eliksir, itu harus lebih kuat, setidaknya tidak akan hilang begitu saja. Yang paling penting adalah untuk tekstur misterius dari tungku pil kecil itu. Qin Yichan selalu merasa jauh di dalam hati, dan hanya bisa memahami dengan hati-hati ketika tidak ada orang. Dengan pemikiran ini, Qin Yichan memberi isyarat dan berencana untuk menempatkan tungku pil kecil ke dalam cincin luar angkasa. Hal ini tidak bisa diketahui orang luar. Jika tidak, Anda tidak perlu melakukannya sendiri.
Feng Old Patriarch mungkin harus menghancurkannya menjadi yang asli. Tentu saja, yang terpenting adalah mengumpulkan senior yang tidak bisa diandalkan ini. Namun, apa yang membuat mata Qin Yichen melebar adalah bahwa Tungku Pil kecil tidak mendengarkan kendalinya sendiri, tetapi melayang di udara, seperti keturunan serigala yang sangat enggan untuk mengikat kendali. Apa yang kamu inginkan? Qin Yichen mengambil alis pedang. Mengapa? Diringkas menjadi bentuk manusia, dan ingin memenangkan pertunjukan. Dia merasa perlu memberitahu Qian Ying, yang memiliki keputusan akhir sekarang. Namun, ketika saya melihat bahwa Qian Ying sangat menentang, saya tidak tahu, dan berpikir bahwa Qin Yichen meminta raja untuk memaksakan busurnya, saya tidak akan kembali. Siapa yang tahu kapan saya akan melihat matahari lagi setelah Anda menerimanya? Qin Yichen gelisah. Apakah kamu tidak berani berbicara dengan tuan rumah? Namun, melihat tampilan keras kepala, Qin Yichen sangat skeptis bahwa jika dia terus memaksa, barang akan hancur sendiri. Akibatnya, nada Qin Yichen sedikit mereda. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya ahli pil. Meramu pil adalah hal biasa. Mengapa Anda tidak pernah melihat siang hari? Namun, bayangan itu masih menolak untuk mengikuti. Tan Lip sedikit meluncur. Itu hanya bisa keluar saat ramuan pil. Qin Yichen tertegun. Seperti tungku pil. Apakah Anda ingin melihatnya? Apakah ini tidak cukup? Selain meracik pil, apakah saya akan mengeluarkan Anda saat saya pergi ke kamar mandi? Ini pasti tidak akan berhasil. Lalu saya memegang tungku pil saat saya sedang tidur. Bahkan jika butuh lebih banyak menit untuk menunjukkan padanya penghancuran diri. Baik kiri maupun kanan, Qin Yichen menemukan bahwa dia bingung dengan tungku pil. Dia telah mendengar bahwa dia tidak dapat dijinakkan oleh Petro binatang iblis. Dan dia dapat dipertimbangkan untuk pertama kalinya, menjadi presiden untuk pil master dunia. Dalam keputusasaan, Qin Yichen melingkarkan dadanya dengan kedua tangan. Lalu apa yang kamu inginkan? Jangan katakan aku tidak memberitahumu. Ini akan segera ditutup. Jangan pergi, tunggu orang lain masuk, dan memberi Anda bentuk aslinya dalam hitungan menit. Saya harus mengatakan bahwa peringatan ini sangat berguna bagi Qian Ying tanpa mengetahui dunia luar. Setelah melihatnya sebentar, dia menggigit giginya, yang senior untuk sementara tinggal di laut kesadaranmu. Qin Yichen kesal di tempat, untuk sementara tinggal di laut kesadaran saya. Pernahkah Anda bertanya apakah saya setuju? Dan bagaimana nada ini sepertinya jatuh ke laut kesadaran saya, seolah-olah saya telah berbuat salah kepada Anda. Yang paling penting adalah sebelum mengetahui detailnya, Qin Yichen tidak berani membiarkan apapun menjadi milik laut kesadaran sesuka hati. Anda tahu bahwa lautan kesadaran adalah sumber kehidupan pil master.